Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana satu negara Asia bangkit untuk bersaing bersama dengan China. Dan juga dikatakan Indonesia tidak mengakui pemerintah daripada Taliban. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan satu negara Asia dikatakan bangkit untuk bersaing dengan Indonesia. Dan juga dikatakan Indonesia tidak mengakui pemerintahan daripada Taliban. Wow, ada apa nih guys? Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon ataupun reaction mengenai video nih guys. Apa-apa pun jom kita semak video ini. Wow, ada apa guys? Satu negara disebut bangkit guys. The largest economy 1980 sampai 2050. Hola Indomax, Indo Magazines. Oke, 3 berita yang cukup panas. Seperti yang kalian tahu, China saat ini telah bangkit dan menjadi salah satu pesaing terkuat Mama Rika. Wow. Namun tak disangka-sangka, menurut data ada satu lagi negara Asia yang juga mulai bangkit. Bahkan kabarnya akan menyalip kekuatan dari negeri China Tiongkok. Nah, lantas pertanyaannya, negara Asia manakah itu? Mana guys? Apakah Indonesia? Ataukah negara Asia lain? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas datang lagi dari Indonesia dan Taliban Afghanistan. Seperti yang kalian tahu, sekarang Taliban merupakan pemimpin yang berkuasa di negara Afghanistan. Indonesia pun kerap memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan. Bahkan kemarin China pun juga datang ke kita dan meminta Indonesia untuk membantu menyelamatkan Afghanistan. Namun ternyata, baru-baru ini Kemlu pun memberikan pernyataan bahwa sebenarnya Indonesia pun tidak mengakui pemerintahan Taliban bos. Nah, lantas apakah sebabnya? Mengapa Indonesia tidak mau mengakui pemerintahan Taliban? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir, berita ketiga yang cukup panas. Ternyata baru-baru ini sebanyak 17 WNI telah menjadi korban pembajakan kapal tanker di wilayah perairan Pantai Gading, yaitu sebuah wilayah di Afrika Barat. Nah, lantas sekarang bagaimanakah kondisinya? Jom kita bacor-bacor kronologisnya dan cerita lengkapnya? Penasaran? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke bosku. Oke, berita pertama datang dari satu negara Asia yang kabarnya kini mulai bangkit dan bakal menjadi kekuatan baru ekonomi di Asia bahkan dunia bos. Tak main-main, negara ini pun juga dikabarkan akan mulai menjadi pesaing baru negara superpower Amerika, Rusia dan juga China. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Negara Asia yang dimaksud ini bukanlah negara kita Indonesia bos, tetapi ternyata adalah negara perindavan India. Oh, India guys. Mantap yes. Jos. Nah, mengapa India disebut akan bangkit? Financial Times pun melaporkan bahwa kini India mulai menyaingi China sebagai kreditur pinjaman luar negeri ke negara-negara tetangga. Bahkan kini India pun telah menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk mendanai berbagai proyek bos. Termasuklah membantu negara yang sedang kesulitan keuangan seperti Sri Lanka dan juga negara Maladewa. Nah, tak disangka-sangka bos, negara yang dulu banyak kekurangan toilet
kini ternyata menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dan cukup dermawan di Asia, bukan kaleng-kaleng. Tak main-main, meski masih berada di bawah skala China, namun India pun kini telah memberikan lebih dari 300 jalur kredit atau pinjaman ke luar negeri untuk sekitar 600 proyek, bos. Mulai dari pabrik semen di Djibouti hingga jembatan Maladewa. Bahkan India pun juga telah mendanai segalanya, mulai dari kursus pelatihan hingga pemulihan situs budaya luar negeri seperti masjid dan juga kuil. Mantap, mantap jos. Kini satu persatu muncul negara-negara dengan ekonomi kuat di dunia, di mana kelak pastinya negara-negara ini juga akan memperkuat militernya, bos. Apakah negara kita Indonesia juga akan muncul ke permukaan sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bos. Oke, bos. Siap. Nah, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Kali ini datang lagi dari Indonesia dan Taliban. Meskipun Indonesia kerap membantu negara muslim yang satu ini, namun ternyata baru-baru ini Kemlu pun menyatakan lagi bahwa Indonesia masih belum mengakui pemerintah Taliban di Afghanistan. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, yaitu Bapak Abdul Qadir Jelani dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat 2 Desember 2022 kemarin pun menyatakan bahwa sampai sekarang ini kita belum pernah memberikan pengakuan secara resmi. Dan sebagai informasi, tidak ada satupun negara di dunia yang secara eksplisit sudah mengakui Taliban sebagai pemerintahan resmi di Afghanistan, ujar beliau. Namun walaupun demikian, menurut beliau, fakta itu tidak akan menghalangi Indonesia untuk mengambil ikatan yang konstruktif terhadap semua pihak di Afghanistan, di mana tujuannya adalah untuk membantu proses perdamaian dan pembangunan kembali di Afghanistan. Mantap, Jos. Artinya walaupun Indonesia tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, tetapi Indonesia pun akan tetap membantu Taliban mewujudkan perdamaian dan stabilitas untuk negara Afghanistan, bos. Dan selain itu, KBRI Kabul pun juga sudah kembali beroperasi sejak Desember 2021 lalu dengan level kuasa usaha. Bahkan Kemlu pun telah mengumumkan bahwa Indonesia pun akan menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education di Bali pada pekan depan, di mana konferensi itu pun bertujuan untuk menggalang dukungan internasional dalam memajukan pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan di Afghanistan. Mantap Jos. Perjuangan Indonesia untuk rakyat Afghanistan. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup panas. Baru-baru ini sebanyak 17 orang warga negara Indonesia telah menjadi korban pembajakan kapal tanker oleh bajak laut di wilayah Pantai Gading, Afrika Barat, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, untungnya 17 WNI itu pun selamat, ditambah dengan 2 warga negara Korea Selatan, di mana kapal tanker yang dibajak itu adalah kapal tanker B-Ocean berbendera Kepulauan Marshall namun milik Korea Selatan, bos. Nah, peristiwa itu pun bermula pada tanggal 25 November 2022 lalu saat KBRI Dakar di Senegal menerima informasi dari atas pertahanan KBRI Abuja bahwa kapal tanker B-Ocean berbendera Kepulauan Marshall hilang kontak di perairan Pantai Gading, dan di dalamnya ada 17 ABK asal Indonesia dan 2 ABK asal Korea Selatan. Dan dari hasil koordinasi yang dilakukan sejumlah pihak terkait, kapal tanker yang dimiliki oleh Dorai Shipping South Korea itu pun telah hilang kontak sejak 24 November 2022 kemarin akibat pembajakan. Dan tak main-main, bos. Para pembajak pun mengambil seluruh stok minyak kapal B-Ocean itu serta merusak hampir seluruh peralatan komunikasi yang membuat awak kapal sulit terhubung dengan otoritas di darat. Dan berkat upaya International Maritime Organization atau IMO dan adanya Angkatan Laut Italia yang berada pada titik terakhir komunikasi kapal tanker B-Ocean dengan otoritas darat, maka pada tanggal 26 November 2022 kemarin akhirnya Angkatan Laut Italia pun berhasil menemukan kapal tersebut
dan menyelamatkan semua awak kapal walaupun minyaknya sudah habis ludas disedot oleh para bajak laut. Cukup amsyong bagi pemilik kapal tanker, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, terus maju. Wow guys, satu negara Asia dikatakan bangkit untuk bersaing bersama dengan China. Adakah Indonesia ataupun adakah negara-negara lain di Asia yang berani untuk bersaing bersama dengan China? Pendapat kalian bagaimana? Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi yang dimaksudkan di mana negara ini bersaing bersama dengan China, kalau kita tengok negara itu adalah negara India, guys. Sebab kalau kita tengok negara India pada masa kini, bukan pada masa kini guys, kalau kita tengok sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, di mana ekonomi India dikatakan semakin baik, semakin tahun semakin baik, dan banyak sekali nilai-nilai ekspor yang telah dilakukan oleh India sendiri, dan daripada implikasi daripada itu banyaklah investor-investor yang dikatakan masuk ke India dan menyebabkan ekonomi India semakin baik. Sebab kalau kita tengok dalam sesebuah negara itu bagaimana ekonomi baik, satu adalah sumber ataupun nilai-nilai ekspor yang semakin tahun semakin banyak dan semakin banyak, dan juga politik. Apabila politik sesebuah negara bagus ataupun baik, jadi semakin ramailah investor-investor yang berani masuk ke dalam negara itu untuk melakukan investor, dan semakin baiklah ekonomi sesebuah negara itu. Itulah yang terjadi di India. Kalau kita tengok Presiden India sendiri banyak menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara di luar daripada sana, dan daripada itu ekonomi India semakin baik, dan dikatakan India dapat lagi membantu negara-negara yang kalau kita dengar sebelum ini yang telah bankruptcy seperti Sri Lanka, dan ada lagi 2-3 negara, dan dikatakan India telah memberikan sedikit dana kepada negara itu. Dan kalau kita tengok dikatakan India pada masa kini bersaing hebat bersama dengan China, guys. Tapi tidak apa, kita tunggu 2, 3, 4 ataupun 5 tahun ke hadapan ini, tidak mustahil negara Indonesia kemungkinan, bukan lagi satu kemungkinan, satu kepastian, kalau kita tengok pada masa kini ekonomi Indonesia semakin baik, kemungkinan ada 3 negara di Asia yang akan bersaing di dalam ekonomi. Kalau kita tengok mungkin Indonesia, China dan juga India. Ini adalah ketiga-tiga negara yang berpotensi, yang mempunyai sumber ekonomi yang sangat-sangat, kalau kita tengok pada masa kini, peningkatan yang begitu drastik, guys. Di mana sumber-sumber ekspor, import yang sangat-sangat heavy dilakukan oleh ketiga-tiga negara ini. Jadi guys, kalau kita tengok itu adalah berita yang pertama, dan ada 2 lagi berita tadi aku rasa sudah pun diulas oleh admin, jadi cukuplah aku just ulas berita yang pertama, guys. Jadi kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang just watching video aku mengucapkan ribuan terima kasih. Tapi jangan lupa untuk klik, untuk support channel ini, klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.